Mbak Ledia, apa kelemahan dari Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Ahok yang bisa nanti dimanfaatkan oleh tim pemenangan Anies Baswedan Sandiaga Uno? Ya, kami tidak suka memanfaatkan kelemahan dari semua kandidat yang ada. Artinya kami melihat ada potensi-potensi, setiap kandidat punya kelebihan, dan kalaupun itu menjadi kekurangan bukan menjadi bagian dari sasaran tembak. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk melakukan kontestasi gagasan, bukan untuk saling menjatuhkan, karena semuanya punya potensi yang baik ya untuk berkembang. Dan kami ingin menyampaikan bahwa tim pemenangan Anies Sandi ini sudah bersepakat bahwa kami hanya ingin mengangkat persoalan-persoalan yang nanti akan menjadi sesuatu yang kita perjuangkan. Jadi Jakarta yang lebih baik, bagaimana kita melakukan pemberdayaan ekonomi, bagaimana kita melakukan pembangunan dengan pendekatan partisipatif dan sebagainya. Artinya itu akan lebih kami kedepankan, karena percuma kalau ini bukan sebuah pertempuran yang kemudian akan saling menghancurkan. Tidak, menurut kami ini bukan satu hal yang patut dicontoh dan bukan jadi satu hal yang patut dipertontonkan. Masing-masing silahkan mengemukakan apa sih yang menjadi kelebihannya, dan kita akan melihat bersama, dan jangan sampai kemudian terjebaklah dengan pertarungan-pertarungan yang tidak sepatutnya. Dan ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa ini adalah demokrasi yang harusnya bisa dijadikan contoh, apalagi Jakarta adalah ibu kota Indonesia, dan ini katakanlah menjadi sebuah barometer ukuran, betul. Dan kami berharap ke depan masing-masing tim juga akan semuanya, dan saya percaya lah ya, ada Mas Didi, ada Mas Ansi di sini, akan mengedepankan hal-hal yang justru lebih santun, lebih baik, dan lebih memberikan sebuah tantangan pada masyarakat. Baik. Ini loh pendidikan politik yang patutnya mereka dapat. Baik. Mas Didi, apa diferensiasi yang ditawarkan dari Agus dan Silviana untuk menghadapi dua orang kandidat calon gubernur ini? Pertama-tama tadi saya sepakat kita nggak perlu bicarakan kelemahan lawan, karena ini adalah biar publik yang menilai. Publik bisa menyaksikan mana yang kelebihan, mana kekurangan. Saya kira perbedaan di antara keduanya mungkin ini yang paling muda. Biasanya yang muda-muda itu banyak ide-ide yang cemerlang, yang menariknya melawan orang-orang yang cemerlang. Ada Mas Anies sebagai anak muda yang hebat, pendidik, dan Ahok juga ya dengan langkah-langkah yang cukup ini ya, banyak kejutan-kejutan walaupun kontroversi. Tapi dua-duanya saya kira menarik. Yang pasti Mas Agus tentu akan sebagai anak muda ini banyak ide-ide yang kira-kira ide-ide yang inovatif ke depan, terutama akan membangun anak muda ya. Anak muda ini boleh dibilang fasilitas anak muda Jakarta selama ini kurang, saya pikir. Anak muda bagian dari pembangunan termarginalkan kalau saya lihat. Harusnya fasilitas anak muda harus lebih di prasarana dan fasilitas di bidang apapun ya. Di bidang misalnya pelatihan bagi anak muda sehingga meningkatkan SDM-nya. Juga fasilitas di bidang membangun kebudayaan, membangun olahraga dan sebagainya. Ini saya rasa kurang di Jakarta. Juga tentunya hal yang lain juga yang tadi dikatakan bagaimana merangkul Jakarta ini, ya, membangun Jakarta ini, semua harus sama rata menikmati kue pembangunan. Jangan sampai pembangunan itu hanya terkesan selama ini menguntungkan segolongan orang tertentu, tapi masih banyak rakyat yang selama ini kurang optimal. Dan mudah-mudahan Mas Agus dan Pok Silvi akan bisa memperbaiki itu. Baik. Apa yang akan dilakukan oleh Ahok untuk melawan tanda kutip dua orang kandidat yang juga menjadi pesaing beratnya ini? Ya, kalau Pak Ahok dan Pak Jarod ya kerja aja. Ya, masa jabatan mereka masih sampai Oktober 2017. Mereka akan menuntaskan apa yang sudah menjadi komitmen ketika Pak Ahok dan Pak Joko Widodo maju dalam kontestasi elektoral pada 2012 yang lalu. Yang kedua, kita sadar sepenuhnya bahwa kita tidak sedang memilih malaikat atau mencari malaikat. Yang kita cari adalah pemimpin DKI Jakarta dengan kelebihan dan kelemahannya, dengan keunikan dan kekhasannya yang bisa menjawab problem-problem dan kebutuhan masyarakat. Baik. Nah, berdasarkan berbagai survei yang dilakukan oleh semua lembaga, mereka merindukan pemimpin yang pertama tegas. Karena memang di Jakarta ini banyak sekali ya yang suka-suka saja. Karena itu butuh pemimpin yang tegas, yang kedua butuh pemimpin yang berani, dan yang ketiga butuh pemimpin yang bersih. Dan warga Jakarta yang relatif adalah pemilih cerdas tentu sudah tahu kira-kira kalau kriteria seperti ini siapa yang harusnya dipilih. Baik. Tetapi Pak Basuki Cahayapurnama itu kerap kali menyatakan bahwa Pak Basuki tidak masalah kalau beliau tidak terpilih. Kalau ada yang lebih baik, katakan Mas Agus, Mas Anies lebih baik daripada Pak Ahok,
masyarakat Jakarta jangan pilih Pak Ahok. Karena kalian akan rugi. Lebih baik kan pilih yang primus inter pares, yang terbaik dari yang terbaik. Tetapi kalau tidak ada yang lebih baik dari Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat, ya tentu yang harus dipilih adalah Baik. Basuki Cahayapurnama. Mas Demikian. Gun-Gun, seperti apa nanti kerasnya persaingan antara ketiga orang calon ini? Prediksi Anda? Kalau saya mengatakan akan kompetitif dibanding kata keras. Jadi sangat kompetitif. Kenapa saya bilang sangat kompetitif? Karena ada surprise ya pada saat partai-partai memunculkan kandidat non Pak Ahok. Ya. Dan kongsinya juga polarisasinya menarik. Saya melihat kata kuncinya adalah pada upaya untuk penetrasi ke simpul komunitas yang di luar basis tradisionalnya. Artinya akan ada 2 putaran seperti itu? Saya melihat potensi 2 putaran terbuka besar. Siapapun yang akan maju ke putaran 2, rasa-rasanya akan bertemu dengan incumbent. Salah satu dari 2 pasangan yang penantang akan ketemu incumbent. Karena incumbent kan sudah lama leading, otomatis sebenarnya hovering di angka sekitar Baik. sama-sama tahu 35-40. Dan proses itu fluktuatif karena opini publik itu tidak stagnan. Jadi kandidat incumbent bisa turun, dan Tapi penantang juga bisa naik. Baik, Mas Ya, Gun-Gun terima ya, kasih, Mbak Lady terima ya. kasih, Mas Didi terima kasih, dan Mas Arsi juga terima kasih atas waktunya. Ya. Dan pemirsa demikian akhir dari Talk to Anyus malam hari ini. Saya Aryo Ardi, terima kasih dan sampai jumpa.